Banyak yang nanyain soal cara trading di saham downtrend atau saham yang lagi turun terus. Jadi di video ini saya akan coba jelaskan cara menganalisa saham untuk diserok agar kita tidak malah terjebak. Lalu saya akan coba praktek pakai chart menggunakan saham yang saat ini lagi banyak dibenci oleh netizen. Jangan lupa nonton dulu video analisa teknikal untuk pemula ya. Bakal ada banyak video lanjutan tentang analisa seperti ini. Di bawah pencet segitiga di sini untuk lihat link dan informasi penting. Saya udah rapihin semua. Kalau mau boleh subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terus jangan lupa pencet like dan bantu share videonya biar makin banyak orang yang bisa belajar. Banyak orang yang melihat saham turun langsung cepat memutuskan untuk serok. Padahal saat saham turun itu belum tentu artinya murah, dan saat saham turun belum tentu akan langsung naik lagi. Makanya di video saya tentang tren, saya sempat bilang bahwa kalau bisa kita masuk ke saham yang lagi uptrend. Karena di saham downtrend risikonya jauh lebih besar, dan namanya juga tren bisa jadi cenderung turun dan turun terus. Tapi bisa nggak sih kita profit dari saham yang lagi downtrend? Ya pastinya bisa banget, walaupun lebih susah. Sebetulnya, kalau untuk serok menyerok, saya paling suka di saham uptrend yang lagi turun sementara. Itu udah saya buatin video terpisah, judulnya masih boleh masuk. Nanti abis ini bisa ditonton juga. Sedangkan buat serok saham yang lagi downtrend, saya pakai cara yang agak berbeda. Di saham downtrend, bisa ada beberapa kemungkinan kenaikan. Kalau saya baginya menjadi rebound dan reversal. Kalau rebound, untuk saya itu konotasinya negatif atau nggak ideal. Karena umumnya yang dimaksud dengan rebound adalah kenaikan sementara, lalu bakal turun lagi melanjutkan downtrend-nya. Berarti kalau seperti ini, kita harus pantau ketat. Begitu sahamnya turun lagi, kita harus segera take profit atau jual. Sedangkan reversal adalah kondisi ideal yang kita inginkan. Reversal itu maksudnya trennya berbalik arah. Berarti untuk downtrend, reversalnya berubah menjadi uptrend. Tapi yang seperti ini lebih jarang terjadi. Ada beberapa hal yang saya cari untuk mengidentifikasi saham downtrend yang berpotensi naik. Pertama kita refresh dulu ya tentang downtrend. Downtrend itu bisa kita identifikasi dengan melihat lower highs dan lower lows. Highs itu puncak seperti ini, dan lows itu lembah seperti ini. Lower high berarti puncak berikutnya itu lebih rendah dari puncak sebelumnya. Dan lower lows artinya lembah berikutnya itu lebih rendah dari lembah sebelumnya. Kedua, sinyal paling penting yang akan kita lihat adalah bullish divergence. Ingat di video saya tentang divergence bahwa bullish divergence dibagi menjadi yang regular dan yang hidden. Di sini kita akan cari yang regular bullish divergence, artinya harganya turun tapi indikatornya naik. Ini artinya momentum downtrend-nya mulai melemah, jadi kemungkinan rebound-nya lebih besar. Kita lihat di contoh ini ya, ada downtrend. Dan sebelum harganya mulai naik, terjadi bullish divergence dulu. Ingat, untuk bullish divergence kita lihatnya di lows atau lembahnya. Jadi di harga ada lower lows, tapi di indikator ada higher lows. Contoh lain misalnya di saham ini, harga turun tapi indikatornya naik. Ketiga, selain MACD dan RSI, saya juga suka tambahkan stochastic RSI. Ini untuk membantu menentukan titik entry. Kadang kita tuh kesulitan membaca kapan harganya mulai mantul membentuk low. Dengan pakai stochastic RSI, saya akan cari saat terjadi crossing seperti ini, dan saat mulai naik dari area oversold. Crossing maksudnya garis biru ini menembus garis merah ke atas. Ini artinya ada perubahan momentum harga dari turun ke naik. Lalu area oversold maksudnya adalah yang di bawah garis putus-putus ini. Kalau stochastic RSI-nya mulai naik dari area oversold ke atas, itu juga artinya ada perubahan momentum dari turun ke naik. Jadi di stochastic RSI kita carinya yang setelah terjadi crossing mulai naik dari area oversold. Kondisi ini biasanya cocok untuk menjadi titik beli. Lalu gimana kita bisa tahu kenaikannya itu bakal cuma rebound atau bisa reversal? Sayangnya kita nggak bisa tahu saat beli, kita baru bisa tahu setelah harganya bergerak. Lihatnya di resistance berikutnya. Ingat di video saya tentang support and resistance, di situ saya jelasin kalau highs dan lows juga bisa jadi resistance atau support. Jadi setelah harganya mulai naik, kita harus cek resistance paling dekat di atas. Itu bisa dengan menarik garis horizontal dari highs ini, atau juga bisa dari lows. Karena kita lagi trading di saham downtrend, memang asumsi pertama kita adalah ini cuma rebound. Jadi kalau kita udah lihat harganya sulit untuk menembus resistance, kita bisa langsung jual atau take profit dulu sebagian. Di app ajaib itu bisa dilakukan dengan pilih 50% di sini, nanti akan otomatis terhitung berapa lotnya. Jual sebagian ini sebetulnya termasuk risk management kita. Artinya, kalau ternyata benar langsung turun, setidaknya kita udah sempat dapat realized profit. Dan kalau memang ternyata turun jauh, kita jual sisanya di harga modal pun tetap untung. Kalaupun ternyata naik lagi, kita masih pegang sebagian yang kita bisa jual di atas, atau bahkan bisa average up, atau beli lagi juga, kalau memang terjadi reversal. Dan karena trading di saham yang lagi downtrend itu resikonya sangat besar,
pastikan kita juga punya titik cut loss. Ayo kita langsung praktek aja biar lebih jelas. Ini semua chartnya pakai Ajaib ya. Kalau di PC bisa pakai browser, tinggal ke ajaib.co.id, terus pilih chart trading view di tombol ini. Dan di HP juga bisa, masuk dulu ke sahamnya, terus pilih chart detail dengan klik di kanan atas ini. Nanti linknya juga saya taruh di bawah. Saya menemukan ada divergence di saham agro. Harganya turun tapi indikatornya naik banget ini. Namun di stochastic RSI-nya belum terjadi crossing, jadi saya belum memutuskan untuk beli, hanya dipantau dulu aja. Besoknya akhirnya terjadi crossing di stochastic RSI, ini indikasi bahwa low-nya telah terbentuk. Jadi saya beli aja agro di 1260 sekitar 5 juta. Beberapa hari kemudian benar, sudah terbentuk low dan harga sahamnya mulai naik. Kita udah profit sekitar 5%. Berikutnya ada Wika. Di sini juga ada bullish divergence dan stochastic RSI-nya udah crossing. Jadi saya langsung beli Wika di 965, 5 jutaan juga. Setelah itu Wika-nya lumayan cepat naiknya, langsung bisa floating profit 15%. Terus contoh terakhir di saham Buka. Ini saham yang banyak dibenci sama netizen. Sebetulnya kita harus hilangkan semua bias dan faktor emosional. Fokus ke lihat pergerakan harga dan indikator. Untuk Buka, setelah lama turun, terlihat ada bullish divergence yang malah membuatnya jadi sangat menarik. Sementara saya masukin dulu ke watchlist karena berdasarkan stochastic RSI-nya belum ada bottoming atau low-nya belum terbentuk. Beberapa hari kemudian akhirnya stochastic RSI-nya crossing dan mulai naik dari area oversold. Jadi saya beli Buka sekitar 5 juta di 274. Nggak lama kemudian ternyata betul, setelah terbentuk low-nya, Buka mulai naik. Dan akhirnya masih naik terus. Jadi lumayan, sampai udah di atas 20% profitnya. Jadi itu cara trading di saham yang lagi downtrend. Tapi ingat ya, risikonya lebih besar, jadi kita harus disiplin take profit dan cut loss. Kalau kalian mau mulai investasi dengan hadiah 100 lembar saham, bisa daftar Ajaib pakai kode unik BRK Finance, nanti kalian akan dapat 100 lembar saham random seperti ini. Linknya saya taruh di bawah. Thank you.